Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Erlangga Muhammad. Saya akan menjelaskan dan memaparkan tugas, yaitu pada laboratorium patologi anatomi yang kedua, eh, dan pada kasus dua. Ya, di sini ada kasusnya, dan saya bacakan terlebih dahulu. Ya, seorang laki-laki berusia 24 tahun mengalami patah tulang tibia kiri akibat kecelakaan. Kaki tersebut dimobilisasi dengan gips selama 1 bulan, dan ketika gips dibuka, tampak bahwa diameter betis kiri lebih kecil daripada kanan. Apakah proses yang menyebabkan perubahan ini? Ya, berdasarkan uh, apa yang telah saya temui dan saya lakukan penggalian informasi bahwa pada kasus ini pasien ya setelah mengalami patah tulang ataupun fraktura di bagian tibia kiri atau tibia sinistra daripada pasien ini, dia dilakukan recovery dengan menggunakan gips ya. Jadi gips ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan juga kontraksi otot ya. Gips ini juga berfungsi untuk melindungi dan juga menstabilkan tulang yang baru patah. Dan ketika gips dicopot pada kasus ini terdapat pengecilan. Nah, pengecilan ini dinamakan adalah atrofi. Jadi ketika atrofi itu adalah pengecilan ataupun penyusutan ukuran sel, ya bisa berupa sel, bisa berupa jaringan, organ ataupun bagian daripada ataupun part atau bagian dari organ. Jadi pada kasus ini terjadi mobilisasi otot menurun. Ya, mengapa bisa terjadi atrofi pada kasus ini? Karena pada saat pemasangan gips, ya pemasangan gips itu menyebabkan pasien fraktura tibia ini uh, tidak mengalami mobilisasi otot pada bagian tibianya, pada bagian lengan kaki bawah, sehingga kerja otot menurun dan mengakibatkan atrofi ataupun sel otot yang menurun atau penyusutan sel otot. Nah, ini juga bisa untuk atrofi sendiri ini juga bisa terjadi karena hilangnya persarafan, kemudian juga bisa terjadi karena suplai darah yang berkurang ataupun nutrisi yang tidak adekuat, atau bahkan rangsangan endokrin hingga penuaan. Tapi khusus untuk kasus ini karena kurangnya mobilisasi ataupun gerak pada otot bagian yang mengalami fraktura. Nah, ketika atau sehingga ukurannya itu menjadi mengecil. Ketika ukurannya selnya itu menjadi mengecil, sebabnya itu bisa ke arah fungsi otot yang menurun. Jadi ketika mengalami atrofi, ya, kemungkinan fungsi daripada otot yang mengalami atrofi itu bisa menurun. Walaupun sebetulnya otot-otot yang mengalami atrofi ini tidak uh, dapat mati gitu. Seperti next di sini ada gambaran-gambaran makroskopis dari dan mikroskopik ya. Dari sini ada mikroskopis adalah gambaran dari di produksinya sel osteoblas ya, sel osteoblas. Cuman pada gambar yang kiri ini gambar yang pink-pink ini pada tibia, bukan tibia manusia tapi tibia pada rat ya, pada tibia pada tikus, pada mencit mungkin. Kemudian di sebelah kanan, di sebelah bawah ini ada gambar makroskopis berupa X-ray daripada fraktura tibia ya. Untuk di sini ini adalah tibia atau tulang betis ya, mengalami fraktura. Dan untuk sel ini ada pembentukan tadi ada pembentukan sel osteoblas ini berfungsi ketika mengalami fraktura terjadi peningkatan pembentukan sel osteoblas yang memang berfungsi utamanya ialah untuk membentuk jaringan ataupun sel tulang. Dia membentuk sel tulang baru ya yang dinamakan osteoid yang tercipta atau terbentuk dari sel-sel yang kolagen
dan juga protein. Dia juga mengontrol kalsium dan mineral ya. Dan ini memang adanya pada permukaan ataupun tulang-tulang yang memang masih baru terbentuk. Kemudian juga trofi ini memang berpengaruh pada sintesis dan juga degradasi sel. Dia juga memang ada pengaruh, ada kaitan dengan hormon TSH dan juga hormon glukokortikoid. Ya, mungkin sekian dari presentasi kasus kedua mengenai atrofi dan juga fraktura tibia sinistra. Ini ada beberapa sumber-sumber yang saya dapatkan. Ada yang dari kasus-kasus ataupun pasien-pasien yang memang sudah lalu, yang sudah mengalami, yang memang mengalami tibia, ya, kemudian dituangkan dalam artikel gitu. Ada juga di sini saya menggunakan buku ajar patologi Robbins dan juga untuk pengertian daripada fraktura dan juga pengertian daripada atrofi, saya menggunakan Kamus Dorland Illustrated Medical Dictionary. Baik, terima kasih. Sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.